Hi insiders, welcome to my channel and this is my first video. Aku cuman pengen sharing perjalanan hidup aku selama 20 years. Yes, umur aku adalah 20 tahun dan aku sudah melalui banyak hal. That's why I'm here and I wanna share my experience to you. Sejak aku masih sekolah, aku seneng banget baca buku. Bahkan dulu waktu aku SMP itu aku selalu menghabiskan waktu aku berhari-hari cuman mau baca e-book. Dulu itu namanya di aplikasi Wattpad. Aku juga pengen banget jadi penulis sejak aku masih sekolah, tapi itu belum tersampaikan dan semoga akan tersampaikan. Sejak lulus sekolah, aku sudah bekerja. Dan sebenarnya aku menyesal sih, kenapa aku nggak mulai bekerja itu dari pas aku masih sekolah aja. Tapi sayangnya, di Indonesia ini masih belum menerapkan sistem anak-anak sekolah untuk bekerja. Dan kualifikasi pekerja itu adalah 18 sampai sekian. Aku bersyukur karena memang sejak kecil mental aku sudah terbentuk untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, yang nggak mudah menyerah, dan itu membawa aku sampai ke titik sekarang sih. Aku memulai karir aku itu ketika aku usia 18 tahun. Baru banget aku lulus sekolah dan aku langsung bekerja di salah satu perusahaan retail. It's not easy for me because aku masih belum bisa beradaptasi dan ya Gen Z pada umumnya. Akhirnya aku menyerah 1 bulan. I'm sorry to my HR and my CAO if I mengundurkan diri tidak tepat pada kontraknya. Karena emang benar saat itu tuh mungkin ya aku masih culture shock dengan pekerjaan. Aku mikirnya kerja tuh adalah sebuah hal yang menyenangkan. Tapi nyatanya tidak semenyenangkan itu. Menyenangkan hanya pas payday aja sih. Akhirnya setelah 1 bulan bekerja, aku mengajukan resign. Dan aku istirahat dulu di rumah selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu aku nggak pantang nyerah. Aku apply ke semua perusahaan. Mulai dari perusahaan A sampai perusahaan Z. Dan itu cuman mungkin 3-5 panggilan interview dari ratusan lamaran yang aku kirim. Aku sempat beberapa kali interview, tapi akhirnya aku gagal. Dan aku, of course, not giving up. Aku nggak nyerah gitu aja. Aku masih terus berusaha. Dan akhirnya aku mendapatkan pekerjaan yang sekarang. Aku sangat bersyukur dan aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan semua nikmat yang ada dalam hidup aku. Setelah 1 bulan aku off di rumah, akhirnya aku dipanggil interview di salah satu perusahaan aku sekarang. Aku memulai sebagai front office dan aku merasa itu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Kenapa? Karena aku nggak punya target. Dan aku bekerja sendiri. Benar-benar sendiri dan nggak ada someone to talk. Tapi dari situ aku belajar banyak banget hal dan networking. Aku mempunyai relasi yang sangat banyak dari pekerjaan itu dan aku sangat amat bersyukur dengan pekerjaan yang aku lakukan dulu. Membosankan bukan berarti aku tidak menyukai pekerjaannya. Aku suka. Cuman memang flow-nya nge-flat. Kalian tahu apa yang aku alamin selama bekerja? Dan lagi-lagi aku bakal bilang, bekerja itu tidak semenyenangkan itu. We all have struggle, dan setiap pekerjaan punya struggle-nya masing-masing. Front office adalah pekerjaan yang sering diremehin banget sama orang lain. Orang lain mikirnya ini pekerjaan tergampang. Padahal setiap pekerjaan apapun itu punya resikonya masing-masing. Punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita nggak boleh loh ngeremehin pekerjaan gitu aja. Kalau ada orang yang bilang, pekerjaan lo mah gampang, itu nggak usah didengerin. Karena bisa aja ketika mereka ngelakuin apa yang kamu lakuin, melakukan pekerjaan yang kamu lakuin, itu belum tentu mereka bisa. Jadi menurut aku, omongan-omongan seperti itu ya udah, it's okay, kayak angin berlalu aja. Selama 2 tahun bekerja, aku dipindahkan menjadi business content creator. Dan you know what? Ternyata aku menemukan passion aku di situ. Karena kebetulan aku adalah anak komunikasi, aku anak yang memang senang dengan konten, dan ya aku sangat amat bersyukur lagi-lagi dengan pekerjaan aku di front office itu membawa aku menjadi seorang
yang seperti sekarang. Jadi intinya, sesusah apapun hal yang kamu alami, never give up. Jangan nyerah, lanjutin aja. Karena bisa jadi di depan itu ada hal yang besar yang lagi nunggu kamu. Kalau kamu nyerah di tengah jalan, ya kamu gak akan pernah dapetin hal besar itu yang di depan. Kalau kamu belum diterima. Terus, jangan nyerah. Ya minimal, kamu punya handphone, kamu punya akses information, kenapa kamu gak manfaatin itu untuk kamu belajar dulu. Belajar buat ngembangin skill kamu, belajar untuk mencari relasi, dan kenapa kamu gak manfaatin apa yang kamu punya sekarang itu untuk hal yang bermanfaat. In this economy memang nyari kerja tuh susah banget. Karena aku pun ngerasain itu sih. Mungkin emang manusia nggak pernah bersyukur ya. Kadang aku juga masih kayak pengen nyari yang lebih baik. Tapi setelah aku pikir, ternyata banyak orang yang mau ada di posisi aku sekarang. Dan itu maknanya bersyukur yang aku harus terapin di diri aku. Sekarang, 20 tahun, menurut aku ini adalah golden age yang nggak akan terulang di usia 30, 40, 50, 60. Di usia sekarang itu, aku harus banyak lagi cari peluang, growth my skill, and making relation, making networking. Kalau kamu usia 20, stop mikirin cinta, karena itu bakal ngancurin kamu someday. Kalau kamu punya pasangan yang gak supportive, emotional abusive, pasangan yang selalu selingkuh, itu bakal ngancurin karir kamu. Kamu bakal jadi gak percaya diri, kamu bakal trust issue, dan satu lagi, kamu cuma wasting time. Waktu yang seharusnya kamu gunain untuk growth, malah kamu pakai untuk overthinking. It's not fair menurut aku. Kenapa kita nggak pakai waktu itu sebaik mungkin? Padahal kita tahu, waktu tuh nggak akan pernah bisa mundur. Kita nggak bisa lagi balik ke dimana kita umur 17 tahun, 18 tahun. Momennya mungkin bisa diulang. Tapi itu nggak akan pernah sama lagi. Makanya mulai dari sekarang coba untuk growth yourself dulu. Ya hopefully ini bakal membawa kebaikan ke kalian. Itu aja sih yang mau aku omongin. Thank you for hearing me dan tunggu konten-konten aku selanjutnya. Bye bye.